teman-teman, kenalin nama aku Meiza Zahrani dengan NIM 2301020012. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai pengantar teknologi informasi, di mana aku akan membahas beberapa hal, di antaranya ada IoT atau Internet of Things, kemudian ada Big Data, ada AI atau Artificial Intelligence, dan yang terakhir ada ML atau Machine Learning. Untuk materi yang pertama, aku akan membahas definisi dari IoT. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang terhubung secara terus-menerus. Ia juga mempunyai akses informasi secara real-time melalui penggunaan TIK yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. IoT memiliki kaitan yang erat dengan machine-to-machine atau M2M atau lebih dikenal dengan sebutan perangkat cerdas. Untuk kalian ketahui, dalam IoT memiliki beberapa syarat, di antaranya yang pertama, ada yang diindera, low cost dan low power sensor. Yang kedua, konsumsi daya rendah. Untuk mencapai tingkat daya yang memerlukan perhatian yang cermat terhadap desain perangkat keras, desain perangkat lunak, dan algoritma aplikasi. Dan yang ketiga, keamanan dan keselamatan adalah persyaratan desain dan operasional utama untuk sistem IoT. Beberapa penerapan yang ada pada bidang IoT, di bidang kesehatan, contohnya seperti layanan health check. Dengan ini, kita bisa mengetahui informasi seperti tekanan darah, kadar glukosa, jumlah mineral yang ada pada tubuh, dan lainnya. Pada bidang keuangan, sistem pembayaran online seperti Google Play dan Apple Play. Di bidang retail, berfungsi untuk mengotomatis sistem checkout, contohnya Smart Mirror di Rebecca, Microsoft Fitting. Smart Mirror ini akan membaca setiap tag free pada setiap item pakaian dan menampilkan ukuran serta warna lain yang tersedia. Di bidang energi, contohnya adalah Smart Meter, dan di bidang transportasi, contohnya adalah mobil pintar. Yang kedua ada Big Data. Apa sih Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki ukuran yang sangat besar, terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur, yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Di dalam Big Data terdapat 3 aspek yang biasa disebut dengan 3V atau 3V, yaitu yang pertama ada volume. Volume data adalah ukuran awal dan jumlah data yang dikumpulkan. Semakin besar volume data yang dikumpulkan, semakin besar kemungkinan data tersebut dianggap sebagai big data. Yang kedua ada velocity, yaitu kecepatan merujuk pada seberapa cepat data dihasilkan dan bergerak. Yang ketiga ada variety. Salah satu karakteristik utama dari big data adalah kemampuannya untuk menangkap semua hal yang berharga dalam ekosistem bisnis. Selain data terstruktur yang biasa digunakan dalam bisnis, terdapat pula kumpulan data yang tidak terstruktur seperti gambar, video, suara, file datar, badan email, file log, dan lain sebagainya. Beberapa penerapan yang ada pada Big Data di antaranya, yang pertama ada data transaksi pelanggan e-commerce seperti Amazon dan Tokopedia. Yang kedua ada data media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang ketiga ada data pemantauan cuaca seperti stasiun cuaca yang mengumpulkan data cuaca di seluruh dunia. Yang keempat ada data pemantauan lalu lintas seperti aplikasi Waze dan Google Maps. Dan yang kelima ada pemantauan kesehatan seperti aplikasi Fitbit, Apple Health, dan Google Fit. Beberapa keuntungan yang ada pada Big Data, manajemen biaya, skala ekonomi pengelolaan sumber daya yang dialidayakan, mengurangi waktu untuk penerapan, kemudahan perakitan berfungsi di luar kota, penskalaan berdasarkan permintaan, penempatan data, dan komputasi bersama, keandalan, sumber daya yang besar, berlebihan, dan digunakan bersama. Yang ketiga ada AI. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar mampu berpikir seperti manusia. Tujuan dalam AI diantaranya, yang pertama, untuk membangun sistem yang menunjukkan perilaku cerdas, dan yang kedua, untuk memahami kecerdasan untuk memodelkannya. Beberapa penerapan yang ada pada AI, seperti dalam bidang pendidikan, Zenius, Ruang Guru, Duolingo, menggunakan teknologi AI untuk mengembangkan personalized learning atau sistem yang memungkinkan untuk menggunakan layanan tersebut seperti asisten pribadi. Kemudian, pada bidang kesehatan, salah satu contohnya adalah Sistem Manajemen Informasi Medis atau Medical Information Management System atau MEMS. MEMS merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data medis secara elektronik. Dengan MEMS inilah, dokter bisa mudah mengakses informasi medis pasien dan memberikan pengobatan yang tepat. Selanjutnya dalam bidang telekomunikasi, contohnya seperti chatbot, WA, dan Telegram. Chatbot mempunyai peran seperti customer service profesional yang mampu menjawab pesan secara cepat dan relevan. Dan yang terakhir adalah ML atau Machine Learning.
cabang kecerdasan buatan yang berkaitan dengan desain dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris. Karena kecerdasan membutuhkan pengetahuan, komputer juga perlu memperoleh pengetahuan. Kemampuan yang ada pada ML, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti jenis pelatihan yang diberikan, bentuk dan luasnya latar belakang pengetahuan awal, jenis umpan balik yang diberikan, algoritma pembelajaran yang digunakan. Dan dua faktor yang penting adalah pemodelan dan optimasi. Beberapa penerapan yang ada pada ML, seperti dalam bidang transportasi, contohnya Google Maps. Dengan adanya aplikasi ini, waktu yang diperlukan untuk menempuh perjalanan menjadi lebih singkat. Karena, di dalam aplikasi ini, kita bisa melakukan berbagai macam hal seperti memeriksa alur lalu lintas dan mendeteksi kemacetan. Selanjutnya, pada bidang perbankan dan keuangan pribadi, contohnya adalah M-Banking. Perusahaan finansial seperti bank menggunakan ML untuk mencegah penipuan, kredit, dan M-Banking. Sistem berbasis ML menciptakan neural network untuk menentukan apakah transaksi itu merupakan penipuan atau tidak. Dan dalam bidang pendidikan, contohnya RoboReader. Dengan adanya RoboReader, dapat mempermudah sistem penilaian esai yang dilakukan secara otomatis. Nah, yang terakhir ada kunci sukses dengan AI dan IoT. Yang pertama, pikirkan analisis waktu nyata. Gunakan pemrosesan aliran peristiwa untuk menganalisis beragam data yang ada bergerak dan mengidentifikasi apa yang paling relevan. Kedua, menyebarkan intelijen di tempat yang dibutuhkan aplikasi, baik di cloud, di tepi jaringan, atau di perangkat itu sendiri. Yang ketiga, menggabungkan teknologi AI. Semua kemampuan seperti identifikasi objek atau memproses bahasa alami sendiri sangatlah berharga. Digunakan secara sinergi dan mereka gigih. Sekian hasil presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat.